Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sore malam hari ini mari kita bersama-sama menyatukan hati kita. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita, pikiran kita, menyembah menyanjung Dia, Sang Raja kita. Karena hidup kita ini ada semata-mata oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku bintang, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku bintang, layakkan aku, untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu.
Biar tubuh jiwa roh kami persembahkan hanya bagimu. Kuduskan, sucikan kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami sungguh membutuhkan Engkau, Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Kami rindu untuk senantiasa menyembah, memuji-Mu sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Ini hidup kami, Tuhan. Layakkan kami, sucikan, kuduskan kami. Karena kami tahu, Tuhan, siapalah Allah kami. Kepada siapa kami menyembah? Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Engkau Allah kami yang besar, keselamatan kami. Pimpin kami Roh Kudus, untuk kami boleh menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindu Tuhan, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku,
kita bersama dengan Tuhan. Sore malam hari ini malam yang indah bersamamu Tuhan. Hadirat-Mu melingkupi kami, hadirat-Mu mengatasi segala sesuatu di dalam hidup kami. Ada damai sejahtera melimpah di dalam hati kami. Damai sejahtera melimpah dalam pikiran kami, dalam hidup kami. Engkau Allah mengatasi segala sesuatu. Engkau Allah menjadi jawaban atas setiap tantangan hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini, kemenangan terjadi sekarang ini, kesembuhan terjadi di sini. Ini iman kami Tuhan, hanya kepadamu Yesus, kuasa-Mu nyata terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Jamah kami Yesus,
jamah kami Tuhan, lawat setiap kami. Engkau Allah yang hidup, kerjakan kami, bawa kami menggenapi rencana-Mu Tuhan. Mari jelikan mata kami yang buta, mari buka dan pertajam telinga kami untuk mendengar akan setiap firman-Mu. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, Kaulah kekuatan kami. Jiwa kami ini haus akan Engkau. Biarlah kami duduk menanti-nantikan Engkau. Tuhan, kami sungguh-sungguh haus akan Engkau. Betapa kasih-Mu akan kami Tuhan. Kami rindu akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hingga bakata dalam nama Yesus, terima kasih Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun jua. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh
Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun jua. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sungguh memang hanya Engkau yang kami andalkan, Tuhan. Tiada yang lain. Karena hidup kami ada di dalam Engkau, dan matamu senantiasa tertuju kepada kami. Di tangan-Mu lah hidup kami, Tuhan. Terima kasih atas setiap kasih-Mu. Haleluya. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku
Kami sambut firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itulah untuk kami. Karena firman-Mu lah itu yang menuntun hidup kami. Karena kami ada di dalam pikiran-Mu, kami ada di dalam hati-Mu. Berfirmanlah Tuhan, pertajam telinga kami untuk kami mendengar dan beri hikmat marifat kepada kami untuk kami mengerti. Sehingga kami boleh menjadi murid yang sejati, menjadi mempelai yang setia untuk kami terus berjalan di dalam kehidupan ini dan memenangkannya di garis akhir. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami siap mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang setia mengikuti worship night pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa kehidupan di masa mendatang tidak semakin mudah. Ada seorang anak berkata, "Bu, kenapa sekarang kok sekolah tidak boleh? Ya. Kenapa sekarang ada banyak orang di berita-berita itu membunuh orang kok gampang?" Ibunya berkata, itulah sesuai dengan firman Tuhan bahwa hidup di akhir zaman ini tidak semakin mudah. Hidup di akhir zaman ini akan ada hal-hal yang seringkali membahayakan kehidupan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita di ke depan sana. Namun firman Tuhan sudah memberikan penjelasan bagi kita bahwa kita mesti harus berhati-hati. Karena kita tahu bahwa kehidupan tidak semakin mudah, melainkan kehidupan ini akan menjadi semakin sukar. Tetapi sesukar apapun, mari kita bersama-sama untuk tetap belajar mengasihi Tuhan, sebab firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa apapun bisa menimpa kehidupan kita, tetapi Tuhan bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Itu sebabnya pada sesi worship night pada malam hari ini, saya menyampaikan firman Tuhan dengan saya beri judul meneguhkan hati untuk mengasihi Tuhan. Kita membaca di dalam firman Tuhan Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-24. Yudas 1 ayat 24, demikian firman Tuhan. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini jelas bagi kita. Yaitu bahwa Tuhan itu berkuasa atas kehidupan setiap kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita bersama-sama biarlah kita terus meneguhkan hati kita untuk tetap mengasihi Tuhan, sebab Tuhan yang memanggil Bapak Ibu, Tuhan yang memanggil saya, Tuhan yang memanggil kita semuanya adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang bertanggung jawab. Nah, sekarang mari kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan ya. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan. Mengapa kita harus meneguhkan hati? Yang pertama, Tuhan yang sudah memanggil kita untuk menjadi umat pilihannya, Dia yang sudah memanggil saudara dan saya dan memilih kita. Kalau pilihan saudara, kalau pilihan kita ini ternyata adalah benar di mata Tuhan, maka Dia akan terus meneruskan pilihan itu sampai pada akhirnya. Jadi Tuhan ketika Dia memanggil lalu Dia memilih saudara dan saya ini, tidak lalu kemudian meninggalkan begitu saja. Tetapi Dia yang sudah memanggil saudara dan ketika panggilan itu dilanjutkan dengan sebuah pilihan, maka saudara dan saya terus akan
dilanjutkan oleh Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan yang baik, meneruskannya sampai pada akhirnya, sampai selesainya. Sehingga Alkitab mengatakan bahwa Dia yang memanggil kita, Dia itu setia. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13 mengatakan bahkan ketika kita ini kurang setia, Dia tetap setia. Ini alasan pertama mengapa kita perlu untuk meneguhkan hati mengasihi Tuhan. Karena yang pertama Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang telah memilih kita. Dia itu Allah yang akan terus meneruskannya sampai pada selesainya. Bahkan ketika saudara dan saya kurang setia pun Dia tetap setia. Itu alasannya. Mengapa saudara dan saya terus meneguhkan hati untuk tetap mempercayai, untuk tetap mengasihi Tuhan. Karena Dia yang memilih saudara dan saya, Dia setia. Alasan yang kedua, mengapa kita harus mengasihi Tuhan, meneguhkan hati mengasihi Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu. Jadi yang kedua, saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa kita perlu meneguhkan hati mengasihi Tuhan? Karena yang kedua, apapun perjalanan hidup kita, yakinlah Tuhan akan menuntun kita dengan kekuatannya. Jadi yang kedua, mengapa kita harus meneguhkan hati? Sebab Dia yang memanggil kita, Dia menuntun senantiasa. Dia yang menuntun saudara dan saya, Dia yang menuntun orang-orang percaya terus menerus. Dikatakan Dia membawa kita. Membawa seperti apa? Dikatakan di situ membawa kita supaya tidak bernoda dan penuh kegembiraan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita perlu terus meneguhkan hati kita? Karena Dia yang memanggil kita itu setia. Menuntun kita terus menerus dari waktu ke waktu. Alasannya supaya kita tidak tersandung. Itu harapan daripada Tuhan menuntun Bapak Ibu, menuntun kita semuanya supaya kita tidak tersandung. Mungkin perjalanan itu akan penuh dengan air mata. Perjalanan Bapak Ibu penuh dengan kesusahan. Perjalanan kita di dalam mengiring Tuhan, perjalanan kita dalam menjadi orang Kristen, ada banyak kesusahan. Tetapi mari kita bersama-sama, sekalipun kita harus mungkin mengiring Tuhan dengan susah payah, kita mengiring Tuhan, bahkan mungkin dengan berlinang air mata, tetapi mari kita bersama-sama, kita harus meyakini bahwa akhir daripada proses perjalanan itu adalah hidup yang penuh dengan sukacita di hadapannya. Yaitu membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Tuhan membawa kita. Tuhan menuntun kita. Sehingga dalam perjalanan yang berat, dalam pengiringan yang mungkin susah bagi saudara, mungkin Tuhan izinkan supaya saudara bisa belajar bahwa
betapa bertanggung jawabnya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ada satu cerita, sebuah mobil berat dengan membawa beban yang berat, karena mungkin supirnya ini agak mengantuk sehingga kemudian oleng dan menabrak trotoar, menabrak pinggir, dan ternyata pinggir itu adalah jurang. Nah, apa yang terjadi bahwa kepala daripada tronton ini sudah masuk. Dia sudah lewat daripada trotoar dan ternyata sudah, dalam bahasa Inggrisnya itu sudah mangklung. Tetapi yang terjadi bahwa sopirnya yang dalam keadaan panik seperti itu, waduh jatuh ini. Ternyata hanya kepalanya saja yang berada di atas jurang itu tadi. Karena ternyata beban yang diangkut oleh truk ini, beban yang sangat berat, sehingga walaupun kepala daripada truk ini sudah berada di atas jurang, namun karena beban yang berat yang ada itu masih ada di jalan, sehingga truk ini tidak jadi masuk ke dalam jurang. Nah, lewat kisah ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak selamanya bahwa yang namanya persoalan yang berat itu mencelakakan hidup kita. Tetapi bisa jadi bahwa mungkin persoalan yang berat diizinkan oleh Tuhan supaya saudara bisa belajar betapa berharganya tuntunan Tuhan, betapa berharganya kuasa Tuhan yang mampu untuk membawa saudara dan saya ini diselamatkan. Jadi yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu mengapa kita harus meneguhkan hati untuk mengasihi Tuhan, sebab Dia yang memanggil kita, Dia menuntun kita senantiasa. Sekalipun yang harus kita lalui sekali lagi di tempat-tempat yang susah, saudara dan saya harus mengalami masalah, menghadapi tantangan, menghadapi ujian yang berat. Tapi bisa jadi justru tantangan ujian yang berat itulah yang membuat imanmu, yang membuat kasihmu kepada Tuhan menjadi semakin indah dan luar biasa. Menyelamatkan kehidupan kita daripada kejatuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus meneguhkan hati untuk mengasihi Tuhan? Yang ketiga, Tuhan yang memanggil kita, Tuhan berkuasa menjaga. Bagi Dia yang berkuasa menjaga, supaya jangan kamu tersandung. Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang berkuasa menjaga kehidupan kita semua. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam perjalanan iman kita di dunia ini, kita harus tetap percaya bahwa kita tidak dibiarkan. Kita tidak ditinggalkan oleh Bapa kita. Alkitab mengatakan dengan jelas, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Jadi yang ketiga, mengapa kita mesti harus meneguhkan hati mengasihi Tuhan? Karena yang ketiga, Tuhan berkuasa menjaga.
Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Yosua 1 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia menjaga kita senantiasa. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 10 ayat 29. Dikatakan bahwa orang-orang yang ada di tangan Bapa, saudara dan saya yang dipegang oleh Bapa, tidak akan bisa direbut oleh siapapun. Kenapa? Karena Dia berkuasa menjaga. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama terus apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Sesukar apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama terus meneguhkan hati untuk mengasihi Tuhan. Sebab Tuhan berkuasa menjaga Bapak Ibu Saudara semuanya. Dia Immanuel. Dia bekerja di dalam kita. Dan kita bisa dengan yakin berkata, bahwa hidup kita dijamin oleh Allah yang berkuasa menjaga kita. Sampai semua rencananya digenapi dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi benar seperti apa yang firman Tuhan katakan tadi, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Ada 3 hal yang perlu saudara dan saya benar-benar renungkan. Mengapa kita harus meneguhkan hati mengasihi Tuhan? Karena yang pertama, seseran dikasih oleh Tuhan dikatakan, Tuhan yang sudah memanggil kita untuk kita menjadi umatnya ini. Tuhan yang memanggil itu, Tuhan yang setia. Yang kedua, Tuhan yang memanggil saudara dan saya. Seperti pada firman Tuhan ini, yaitu yang kedua, Dia yang memanggil kita, Dia menuntun senantiasa. Sebab itu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, teguhkan hatimu mengasihi Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita harus meneguhkan hati? Karena Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang berkuasa menjaga. Kita tidak akan dibiarkan, kita tidak akan ditinggalkan. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita terus dari waktu ke waktu kasihi Tuhan, cintai Tuhan, lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan jangan mau diganggu oleh model-model pencobaan yang terjadi dalam dunia ini yang membuat saudara dan saya mungkin bisa jatuh. Tapi dengan pencobaan, ingat, justru bisa jadi pencobaan-pencobaan itu dipakai oleh Tuhan untuk meneguhkan hatimu. Maka mari kita bersama-sama jadilah dewasa, karena kedewasaan adalah ciri seorang mempelai. Amin. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini.
kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Bapa di surga, malam hari ini sungguh kami bersyukur bahwa kami boleh memuji dan menyembah-Mu, kami meninggikan, mengagungkan Engkau, dan kami boleh mendengar sebagian firman-Mu. Tuhan, lewat firman-Mu yang boleh kami dengar pada malam hari ini, biarlah kami boleh benar-benar meneguhkan hati mengasihi Engkau. Karena Engkau yang memanggil kami adalah yang setia. Karena Engkau Allah yang memanggil kami, Allah yang menuntun kami. Karena Engkau Allah yang memanggil kami, Allah yang berkuasa menjaga kami. Dan sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami tetap mengasihi Tuhan. Kami tetap mencintai Tuhan. Dan biarlah kami menjadi semakin indah, menjadi semakin dewasa dalam pengirian kami kepada Tuhan. Nah, sebentar kami akan berpisah. Sebelum kami berpisah, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau mengasihi mereka, dan biarlah cinta-Mu senantiasa diwujudkan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka merasakan kedamaian di dalam kehidupan mereka. Mungkin memang ada persoalan, mungkin memang ada masalah, namun mereka masih tetap bisa merasakan damai-Mu di dalam kehidupan mereka. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau terus melindungi mereka apapun yang sedang menimpa kehidupan mereka. Tuhan, kami percaya Engkau sanggup menolong mereka, Engkau sanggup melindungi mereka. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan setiap anak-anak-Mu semuanya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan keharmonisan dalam rumah tangga mereka masing-masing. Apapun yang ada di dalam kehidupan rumah tangga mereka Tuhan, mungkin ada kerikil-kerikil, mungkin ada hal-hal yang mengganggu ketentraman, namun kami rindu Tuhan, biarlah Engkau tetap memberikan kesukacitaan dalam keluarga. Dan hamba juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Engkau terus memberikan keberhasilan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Baik keberhasilan dalam rumah tangga maupun keberhasilan dalam pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan selama mereka tidak melenceng dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan mereka. Engkau buat kehidupan mereka, pekerjaan mereka menjadi semakin luar biasa. Berdoa untuk anak-anak mereka Tuhan, kiranya Tuhan Engkau terus menopang mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang seperti janji firman-Mu, yaitu mereka menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berserah kepada-Mu Tuhan untuk setiap apa yang terjadi, dan biar nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Beri Tuhan kepada setiap jemaat-Mu
kasih yang lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Sehingga kehidupan mereka semakin terus terpelihara, terjaga di dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami terus serahkan dalam tangan-Mu. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Engkau menjaga, menopang, menolong bangsa kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, presiden juga untuk kabinet dan juga gubernur dan ke bawah Tuhan sampai kepada RT RW. Tuhan Kau memberikan hikmat kepada mereka sehingga mereka ketika mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan hikmat yang dari Tuhan, dan hikmat yang dari Tuhan itu membawa mereka memutuskan satu keputusan-keputusan yang benar. Kami berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini Tuhan, kembalikan gereja kepada posisi yang benar, yaitu menjadi pewarta-pewarta kerajaan surga. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kami meninggalkan tempat di mana kami baik yang ada di rumah kami mendengarkan secara online Tuhan. Kami berpisah dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan melindungi setiap kami. Tuhan menyinari kami dengan kuasa-Mu. Dan biarlah kami boleh terima berkat yang besar dari Bapa di sorga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.